Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin, segenap rumpun keluarga, tetangga, kerabat, handai dan sahabat, jamaah di Tazkiratul Maut yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Halakal insani min tin, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, summa sawwahu wa nafaha fihi min ruh, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was syahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin, jamaah takziah yang saya hormati dan saya muliakan. Sebagai insan yang beragama, hanya sepatutnya kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup sampai pada malam ini dan detik ini, atas segala ujian cobaan yang Allah berikan kepada keluarga kita yang tertimpa musibah, atas kembalinya kehariban Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita, almarhumah Hajjah Ruwaidah binti Bedu Hayyan, yang pada malam ini perhitungan 3 malam di alam kuburnya, 3 malam di alam barzahnya, 3 malam di alam penantiannya yang biasa disebut dengan Raudatum min Riyadil Jannah, taman di antara taman surga, dan juga akan bisa menjadi liang daripada neraka, bergantung dari persiapan almarhumah semasa hidup. Akan Allah beri balasan sesuai dengan apa yang pernah dia usahakan semasa hidupnya di dunia. Salam dan selawat senantiasa tercurah ke haribaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang awal dan akhir, penutup di antara 25 Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena andai tidak ada Muhammad lahir, tidak sempurna kenabian dari 25 Nabi dan Rasul Allah. Salah satu bukti bahwa dia adalah penutup dan pelengkap daripada risalah Allah, sekaitan dengan salawat Nabi ada 3. Selawatnya Nabi Adam, selawatnya Nabi Ibrahim, dan selawatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun juga yang disebut dengan syahadat juga ada 3. Syahadat dalam kegelapan, kalau orang Bugis bilang syahadat ilal petang.
Yang kedua, syahadat dunia yang biasa terlapas dari kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu selawat dunia, syahadat dunia. Kemudian syahadat yang ketiga adalah syahadat tunggal. Kalau orang Bugis bilang syahadat tungke. Dengan lapasnya la ilaha illallah. Tidak ada sambungannya. Syahadat tungke namanya. Berdiri sendiri. Itu berada dalam Qul huwallahu ahad Allahus samad. Apa yang berdiri surga? Sehingga gambaran ini 3 salawat, 3 syahadat, dan 3 kematian. Kalau kematian itu ada 3: mati syariat, mati hakikat, dan mati ma'rifat. Jadi ganjil-ganjil 3-3. Kalau digabung 9. Makanya ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dianjurkan itu hati membaca 9 kali takbir. Apa buktinya? Sebagai suatu tanda bahwa 3 syahadat, 3 salawat, dan 3 kematian. Bahkan lebih rinci bahwa kita berada di alam rahim ibu kita 9 bulan lamanya kita tertelungkup di dalamnya. Hadirin yang saya hormati, ini sedikit berbicara tentang hakikat ibadah ibu. Cuma tidak detail ini. Yang sekaitan dengan almarhumah Hajjah Ruwaidah, kisaran umur 73 tahun. Bukan umur singkat Pak Bu, 73. Bonus dari umur baginda Rasul 63 tahun, berarti 10 tahun umur bonus. 10 tahun umur bonusnya. Kalau kita sekarang yang hadir ini, kita tidak tahu berapa lama target hidup kita di dunia. Ini pendari sepamaka siaga batasan rumah. Nah rapi nih doa ke janji boleh dipungal Allah Ta'ala ketika kita berada di alam rahimnya ibu kita. Makanya itu rahim itu nama yang sangat mulia, yang disandingkan dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu ada pada perempuan, tidak ada laki-laki. Iya. Kenapa mesti seperti itu? Begitu mulianya itu perempuan, sehingga disandingkan dengan namanya Allah, ada namanya pada tubuh perempuan itu disebut dengan alamun arham, alam rahim namanya. Karena tidak ada laki-laki yang mengandung dan beranak, hanya perempuan, dan di situ alam itu. Ketika kita bertanya kepada Allah yang sekaitan dengan maha rahimnya Allah, maha sayangnya Allah kepada hambanya, tidak ada yang memberikan jawaban yang pasti dan tepat. Pasti lain-lain semua. Sehingga Allah bisa turunkan. Ini sengaja ini karena rekam Pak Imam. Dia rekam Pak Imam. Jadi sengaja saya kasih begini. Iya. Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya, maka Allah berkata dalam hadis qudsinya, Dia katakan, wahai hambaku,
andai ada bertanya kepadaku sekaitan dengan maha rahimku kepada hambaku, maka tanyalah ibu atau perempuan bagaimana maha rahimnya terhadap anaknya. Bagaimana kasih sayangnya terhadap anaknya, maka begitulah kasih sayangku terhadap hamba. Karena itulah kita berada di alam rahimnya ibu kita 9 bulan 10 hari, Allah takdirkan kita keluar. Hadirin yang saya hormati. Kemudian kita keluar dengan membawa tali pusar, posi, ari-ari, yang merupakan kabel kontak langsung antara anak dengan ibunya. Terkadang itu bapak atau suami membelakangi istrinya, istri membelakangi suaminya. Terkadang persatuan bisa menjadi perpecahan. Tapi rasa cinta dan sayangnya orang tua terhadap anaknya. Cuma terkadang kita ini anak lupa pada orang tua. Tapi orang tua tidak pernah lupa terhadap kita. Dia mengingat kita terus. Karena apa? Ada ari-ari yang kita bawa keluar, ada tali pusar yang kita bawa sebagai kontak langsung antara ibu dengan anaknya. Seumpama ibu kita tinggal di Palopo, kemudian anak belajar menuntut ilmu di Jakarta, kemudian anak sakit di Jakarta, tidak ada informasi bahwa dia sakit, pasti ada aba-aba yang dirasakan oleh ibunya karena ada kontak langsung dengannya. Dia tahu itu, karena ada tali pusar yang menghubungkan itu perasaannya seorang ibu terhadap anaknya. Tidak terlepas dari itu, hadirin. Kalau kita bapak jarang, tidak ada kontak langsung itu. Cuma kita tercipta dari saripatinya yang namanya air sperma, dari tulang sulbinya seorang bapak atau seorang laki-laki yang akan menjadi janin yang ada dalam rahim seorang ibu. Itu dirinya saudara. Dengan gambaran itu, makanya terkadang itu kita itu lupa pada orang tua, sementara mama tak tidak pernah melupakan kita. Yang kita punya cita-cita semasa kecil sampai besar, bahwa insya Allah nanti saya mau membahagiakan kedua orang tuaku. Tapi terkadang Allah berkehendak lain. Belum sempat untuk membahagiakan, Allah telah memanggil orang tua kita. Maka berbahagialah bagi keluargaku, orang tuaku, sahabatku, kalau masih lengkap orang tua. Berbahagia. Kalau sudah tidak ada satu di antara duanya, atau dua-duanya tidak ada, maka bersabarlah. Bersabar. Bersabar, kemudian kita harus mengingatnya. Tapi kalau masih hidup, alhamdulillah, masih ada tempat curhat, masih ada yang bisa ditanya-tanya, ya ku tanah-tanai, maka dahat tak mampu di umat. Apa yang sakit mah? Kemudian apa yang kita mau makan mah? Ada melotan rumah. Aku dia kagak doita kalian ia meliaki. Sebagai gambaran untuk bagaimana menebus, tapi tidak bisa tertebus. Yang terkadang kita di waktu kecil, yang kita dibagikan makanan, ya, masih teringat kita di kala kecil kita ada bagi-baginya terus si androng mata. Ya. Masih ada yang tersisa buat mama kita. Ketika yang dibagikan itu telah habis, maka mama lagi berkata, ibu mana nana? Mau semua iya. Padahal dia lapar. Ini
untuk kita. Adakah kita anak yang memperlakukan orang tua seperti itu? Kaki kami lupa kur tuh tua. Iya. Bahkan terkadang tak 1 bulan itu baru kita berjumpa orang tua, padahal 1 RT, 1 RW, 1 kelurahan. Maaga pinapuli tanggal muda nasa bahan mereka kasih gaji na yang tua-tua pensiun. Baru itu berbondong-bondong itu datang itu anak dengan cucu. Cucunya datang. Maka dalam umpama yang lainnya pergi bermalam di rumahnya mama, di rumahnya bapak. Karena ini tanggal muda, baru-baru gajian terima gaji veteran. Pergi ke pinjam lampu, menghidra lampu. Kalau di sini tidak ada seperti itu. Karena ada itu anak yang tidak enak perasaannya narik polisi yang keadaan kalau dia hidup na ambo na ada kalau kambing lagi. Ada deh, tapi tidak ada di sini. Ada pak? Ada itu mana seperti itu. Dia namanya mau papinidin na narik polisi yang keadaan ka, nanti kalau kambing lagi. Oh, agak tuh. Padahal ini juga ditambah-tambahin loh. Iya. Hadirin yang saya hormati. Yang biasa terjadi Bapak dan Ibu karena tidak enak perasaan. Narik kuluk kaki bola atau matuatta. Iya. Kemudian tidak membuka itu tutup makanan di meja. Pasti lo kaki muka ya. Iya. Kenapa? Teringat di kala kecil kita yang sering kita menikmati akan jari tangan payah tangannya ini punya mama. Ada enzim yang keluar di tangannya bikin makanan, meskipun dengan sayur asap yang sering dia bikin. Di rumah adalah sayur santan, ditambah dengan dangkot, parede tulang. Rasa-rasanya sayur asam yang ada di rumahnya mama tak lebih enak ketimbang dengan apa yang ada di rumahnya. Apa bukti? Bahwa sejak kecil kita merasakan dan menikmati yang namanya enzim yang ada di tangannya mama tak keluar. Itu yang kita nikmati. Kalau istri tak berapa tahun kita sama, baru berapa tahun kita rasakan. Kalau mama tak puluhan tahun kita bersama, kita rasakan itu enzimnya yang keluar dari tangannya. Makanya itu ibu-ibu bikinkan ki makanan suami, jangan ki andalkan itu makanan masa yang kita beli. Tapi mohon maaf. Kenapa? Supaya itu enzim yang keluar dari tangan tak ibu nikmati itu suami tak. Nikmati. Makanya jangan ki heran kalau sering ki belanja dengan sayur masak dan ikan masaknya orang. Kita kasih makankan itu suami tak. Jangan keheran kalau suami tak berpaling cintanya terhadap penjual sayur masak itu. Apa yang mau dirinda jawabnya? Karena isinya itu yang tukang masak itu keluar. Dan nikmati suami tak. Berpaling itu rasa cinta ini. Apa ini? Sampai ibu kalau ada ponakannya bapak serumah gitu, atau mertua yang sering bikinkan air panas suami, Allahu Akbar. Iya. Masih lumayan nih kalau mertua. Kalau ponakannya bapaknya sering bikinkan, bilang ponakannya ini kalau tidak tahu aturan bikin air panas, jangan keheran kalau berpaling itu suami tak sama ponakannya, bukan sama kita. Karena dia sering bikinkan. Padahal di situ tempat untuk mantra-mantra itu baca-baca itu, baca-baca. Karena aturannya itu bikin seperti itu. Kalau orang tidak tahu aturan, nah coba aduk, kemudian coba manis pahit itu, minuman itu, kopi itu, susu itu, teh itu ponakan nak kasih sentuh itu lidahnya dengan itu sendok, nak kasih sentuh lidahnya, kemudian nak kasih turun, kemudian nak aduk. Jangan.
Rasa cintanya itu suami tak tertuju ke ponakannya. Rasa sayangnya itu suami tak tertuju ke mertuanya. Bukan sama kita. Ya kita apa itu? Kita apa? Bilang ponakannya ini. Kalau tahu aturan. Bapak Ibu diri dan saya ngomong. 20 menit nih. 20 menit. Padahal rencanaku ini paling lama 30 menit. Jadi tinggal 10 menit. Bapak Ibu. 10 menit lagi. Almarhumah kisaran umur 73 tahun. 78 tahun. Umur itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatifnya Allah. Yang bisa menangkal yang namanya usia, yang bisa menangkal yang namanya kematian adalah sedekah. Amin. Orang yang rajin bersedekah pasti Allah panjangkan umurnya. Pasti Allah panjangkan umurnya. Tapi kalau orang kikir sekek baru gelap aku jambatan, mabuncuk urunan. Apalagi kalau banyak mobilnya, banyak bencinya, jangan nih. Mabuncuk umuruni. Kemudian sakit hatinya. Karena tenang-tenang itu campaknya. Matindro nih harus campak balik bolanan, papikiri mobil ini nama gerakan aja macam campak tuh. Ini tidur dalam dia. Sementara masih berpikir dia pikirkan itu campaknya. Makura tindro, malas hatinya. Mudah penyakit akan datang. Itu dirinya Zohorman. Jadi orang yang tidak terlalu banyak bebannya, berarti orang itu sering bersilaturahim. Apalagi kalau tetangga kita mau ngombe, la ilaha illallah. Nah, tetangga ada itu penjual tahu. Tiba-tiba tengah malam itu habis tabung gas tak. Nah, lina ni pun na tabung kan. Kira-kira berani kilo kembali dan itu si papau. Apa ini? Atau emergensi di tengah malam. Nalena di punoto. Kira-kira berani kilo keketuk-ketuk itu nama kena ibagu kasihan sakit anakku, sakit mamaku, antar ke rumah sakit. Cerita. Apa ini? Malah ada di rumah sakit. Karena apa ada tetangga yang punya mobil tapi tidak mau mungkin. Hadirin yang saya hormati. Emergensi tengah malam. Sehingga orang yang kurang bencinya, tidak ada bilang tidak ada bencinya, pasti ada bencinya. Orang kurang gitu. Banyak bombeknya, pasti sempit hidupnya, terkunci hidupnya. Kenapa? Sedikit-sedikit berpikir pasti bombe yang dipikir. Sedikit-sedikit berpikir pasti campak yang diingat. Diri dan syukur. Kemudian ketika jahat itu cambat tak bombe, tanah carikan ki santet. Nadoti ki. Nadoti ki. Tidak kena hukum itu, tidak ada hukumnya itu santet. Hadirin dan syukur. Yang sekaitan dengan umur yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu riwayat. Riwayatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan seorang murid yang masih perjaka tapi mau menikah. Dia hadir pada gurunya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan, kalau orang sini bilang mengundang, mapada, matapa. Sampaikan sama gurunya, wahai guru, saya datang menyampaikan kepada guru, insya Allah besok saya mau menikah. Insya Allah pakai sandaran, mempasangre.
Karena terkadang kita itu kalau bicara kita tidak ada kita sandarkan. Pada mama kerei di kunelo. Bapak Ibu. Seperti ceritanya belibis dengan koptek. Itu belibis berkata, insya Allah besok pagi saya terbang. Maka itu koptek. Besok juga saya terbang. Setelah pagi terbang belibis. Ya, mengudara dia. Kemudian juga ini koptek terbang kampai ya. Tidak jauh langsung jatuh. Kenapa tidak ada sandaran vertikalnya? Iya. Ilok buat dan ilok buang iluk kapanya. Iya, apa Ibu? Tapi kalau orang Cina itu tidak percaya kalau insya Allah. Jangan kita berjanji sama orang Cina bilang insya Allah atau besok saya bayar. Pasti maka dai tidak bayar itu. Oh, kok pasti kalau insya Allah. Tidak ada percaya orang Cina itu. Kalau bilang insya Allah. Karena banyak orang yang bohongi dengan kata insya Allah tidak ada bayar. Ini murid, insya Allah guru besok saya mau menikah. Setelah selesai pembicaraannya dengan gurunya Nabiullah Ibrahim dan murid itu, maka bergeser pulang ke rumahnya ini murid. Di tengah perjalanan tiba-tiba datang malaikat maut iseng-iseng sama Nabi Ibrahim. Makutana, padahal nising orang malaikat maut makadayaro polionaro kaloro bilang buting. Berkata kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, siapa gerangan pemuda yang datang secepat itu dia kembali? Maka Nabi Ibrahim, muridku roh, anak guruku malaikat. Kadang kami menginasu. Kata Ibrahim, maka doi, ya roh kalau loyon naro, ini narapi banyak. Sebentar malam saya cabut nyawanya. Maka Nabi Ibrahim, wih kasihnya. Dia tulur limita nyamuk. Aku bahagia na sabutin nama tukut dia cabut. Andai kan tidak jauh itu malaikat, Papa Jordan disuruh maka aja nama ada bukti. Kalau perlu ini saat ini kau harus menanti karena sebentar malam kau mati itu. Maka dia Nabi Ibrahim, nanti nulungi, mabela nih. Iya. Maka berangkat juga ini malaikat. Boleh keretek Nabi Ibrahim. Iya. Berangkat ini malaikat. Tinggalkan Nabi Ibrahim. Pasrah Nabi Ibrahim maka dah. Dapat tentu bunga langkana. Amati genda tahu. Jadi dia datang itu persiapannya besok pagi dia datang bukan untuk pergi menghadiri pengantinnya, pergi melayat. Milo turun. Nah sabatkan informasi malaikat maut, malaikat Israel maka dah matu wondeng camu nyawana. Setelah pagi berangkat tinggalkan rumahnya Nabiullah Ibrahim menuju ke rumah muridnya. Setelah mendekat dengan rumah muridnya, nanti ada tanda-tanda putih ya. Tidak ada tanda-tanda orang berduka. Ini tuh mina semua berarti itu memang penting. Ya. Maka bertanya di dekat rumahnya bilang, jadi kau pengantin itu pemuda yang ada di sini bilang ya sebentar. Maka namanya kau beli orang malaikat maut. Yang Cina nasungan ada mina campur mina dinegati. Maka didekati dihampiri. Tak pernah barakan. Wih, panjang umurmu. Janjimu boleh malaikai onak undi dan rumah tidak lagi butuh apa nanti mau kue. Maka kenapa bisa turun? Ada itu malaikat maut datang setelah engkau tinggalkan rumahmu. Maka pemuda itu, insya Allah sebentar malam saya cabut nyawanya. Tidak ada cabut. Kira-kira apa kemuliaan yang kau lakukan nak? Murid. Agar alam bira mujama sehingga terpending kematian. Dia berpikir-pikir ini pemuda itu lalu sedang istimewa. Tak pernah ngerang imam kedua. Barangkali itu guru. Sekembali saya dari rumah tak. Kebetulan saya melewati rumah tetanggaku yang miskin, kasih asi. Kebetulan ada uang yang saya di saku saya sedikit. Kisaran 7 dinar. Walang yang untuk berdiri wasidekanangi tanda kesyukuranku bahwa besok saya mau menikah. Saya sumbangkan 7 dinar.
Makanya Nabiullah Ibrahim makdariani ropalam itu guru guna. Dengan sumbangan 7 dinar, maka Allah pending selama umur 70 tahun. Wih, kita pada pamati orang kamu. 70 tahun umur dan pamati dan sapura mas sumbang 7 dinar. Maka kira-kira kota set di miliar sumbang. Kira-kira si agar atau na tahu diterpending ngaruh umur tak nariko sedekah kita itu yang bisa menghalangi yang namanya kematian dan panjang umur. Hadirin dan sahabat. Kemudian singkat ceritanya, karena ini malaikat tahu dirinya maka dan asing kebele-bele Nabi Ibrahim, maka dah boleh malaikat yang ketemu dengan Nabi Ibrahim kembali, maka wahai Nabi Ibrahim, jangan kau prasangka buruk sama saya. Wahai karena semua beli sekaitan dengan terpendingnya ajalnya itu pemuda yang mau menikah. Waktu saya kembali dari rumahmu Ibrahim, ada instruksi dari Allah. Maka dari malaikat maut, malaikat Israel, ajak jolok mucabu igawana ya rokang lolo melo ibu tibaja nasabak masumbangi sebanyak 7 dinar. Instruksi dari Allah langsung. Jadi terpending kematiannya. Jadi kalau mau panjang umur tak banyak-banyak yang bersedekah. Aku nega duit sedekah yang cukup dengan senyum. Nah, terkadang itu biar senyumnya orang mahal juga. 1 senti sebelah kiri, 1 senti sebelah kanan. Oh itu banyak sekali nih Bu. Kelihatan itu sepotong gigi. Daripada cemburu terus, murung terus. Dia bilang, Ustaz, tidak bisa kita terlalu senyum karena simpu makin. Bilang ada di masker tadi Bu. Pakai masker tadi. Kasih goyang-goyang itu anista, pertanda bahwa kita dalam keadaan ceria. Iya, kita dalam keadaan tidak murung. Ketika digoyang-goyangkan itu anis, berarti makasih mau paro. Iya, signalnya. Iya, karena masih goyang-goyang anisnya. Ketimbang, iya, malindo kabur. Peristiwa dari rumah di bawah, ketemu orang di tengah jalan. Masih yang diingat di rumahnya. Banyak seperti itu, tapi tidak di sini. Hadirin yang saya hormati. Kalau persoalan di rumah jangan bawa di kantor. Selesaikan di rumah. Kalau persoalan di kamar, selesaikan di kamar. Kalau persoalan di ruang tamu, selesaikan di ruang tamu. Jangan dibawa turun dari rumah. Napa lu tukang torong macam bulu teruk. Apa yang hadirin yang saya hormati. Itu gambarannya. Kemudian rentetan riwayat yang dekat dengan ini, riwayatnya ini Nabiullah Ibrahim. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam pernah juga ada kedatangan malaikat maut. Setelah datang ini malaikat maut, kemudian Nabiullah Sulaiman ini berhadapan dengan muridnya, menyampaikan risalah kepada muridnya. Tiba-tiba datang malaikat maut, malaikat Israel. Berisalam, Assalamualaikum wahai Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman menjawab, Waalaikumsalam wahai Nabiullah. Iya, wahai malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Masuki duduk. Dipersilakan duduk, kemudian menatap satu persatu itu murid. Setelah selesai ditatap, maka pamit ini malaikat maut. Ada pekerjaan yang tidak bisa terpending, maka saya harus tinggalkan tempat ini. Pergi. Kemudian ini murid bertanya, wahai guru, wahai Nabiullah Sulaiman, siapa gerangan yang baru saja dia datang dan secepat itu dia kembali? Mengenai Nabi Sulaiman, wahai para muridku, itulah malaikat yang memisahkan antara suami dengan istri. Itulah malaikat yang memisahkan antara anak dengan orang tua. Itulah malaikat yang memisahkan antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Itu malaikat maut. Kemudian murid lagi bertanya, untuk apa dia hadir? Kata Nabiullah Sulaiman, kehadirannya di tempat ini saya tidak tahu. Barangkali karena saya perhatikan dan lirik-lirik, waktu duduk di sampingku dia menatap satu persatu. Melo kamakutana, igana paling lama tertatap. Beranikan diri ini pemuda, dia katakan, kalau menurut saya
Di antara para sahabat yang hadir ini, saya lah yang lama tertangkap dari malaikat itu. Kayak menembus jantung saya. Maka deh Nabi Sulaiman maka dawe murid, wahai sahabatku, aku lengan ya roh malaikat untuk cabut nyawamu. Iko minatukan. Tidak cicak. Sampai-sampai ini, ya. Ini sahabat ini berkata, Nabi Sulaiman, izinkan saya meninggalkan tempat ini. Jangan sampai kedua kalinya datang itu malaikat ala tengi nyawa. Maka dia Nabi Sulaiman, dia kuat tiako dia tusuro. Kemudian ini lagi, sahabat ini berkata, Nabi Sulaiman, kita itu pandai berdialog dengan makhluk di luar dari manusia. Bisa kita berbicara dengan semut, bisa kita berbicara dengan angin, bisa kita berbicara dengan jin. Oleh kekawahai Nabi Sulaiman, rajana jin ifrit, untuk bawa ke lembah bukit. Jangan sampai malaikat itu datang untuk kedua kalinya di tempat ini untuk menjemput nyawa. Dia tahu pak, dempak usaha dia. Makanya jin ifrit dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Setelah datang, dia bawa menuju ke lembah bukit. Setelah dekat, mendarat. Kemudian setelah dilepas landas pendaratannya itu, maka dia sahabat Nabi Sulaiman murid nama kena, sungguh tertipu lah itu malaikat. Dan semua kakak koro pertemuan Nabi Sulaiman, nang kana kapuna impik nak mului. Di lembah bukit saya berada. Begitu dia turun beberapa langkah, tapang kaporo na toto. Mirip dengan apa yang hadir di pertemuan Nabi Sulaiman waktu dulu. Kalau saya lihat ini kayaknya mirip dengan apa yang hadir di pertemuan Nabi Sulaiman. Malaikat kepanggil. Begitu dia berjalan dia berdekatan. Maka wahai pemuda, kau mau menghindar dari yang namanya kematian, tapi kau sendiri yang bawa dirimu pada saat ini. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan cabut nyawamu. Tidak berkutiklah dia. Inilah gambaran hadirin yang saya hormati. Kalau kita mau menghindar dari yang namanya kematian, kita tidak bisa terhindar darinya. Tidak bisa terhindar. Karena apa? Yang namanya kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada hak prerogatif. Prerogatifnya Allah. Meskipun dijelaskan di dalam Al-Quran, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Narikuna rafi ni ajalan nasib dia tanda bunga Allah Ta'ala. Dekna na ulek pamaju na dia pamundur ibarang sedetik pun. Tapi elok na bunga Allah Ta'ala. Makanya itu orang dulu ada namanya Pak Teteng Nguru. Ada orang tua kita itu yang paham itu Pak Teteng Nguru. Malampe umurukna. Kenapa orang dulu itu panjang umurnya? Pertama, makura belena. Aku makuku, beli tudang, beli toto, beli liuga. Yang kedua, orang tua dulu itu keyakinannya bagus. Maka si tepet, maka si singkeruan, maka si todong. Dengan bacaan basmalah saja bisa berjalan di atas air. Tapi kau ditemui kia orang teluk pulau justru terleki. Keyakinannya itu orang tua bagus. Todok singkeruan nama kesing. Kemudian yang ketiga, orang tua dulu tidak terkontaminasi dengan pestisida. Nah kita sekarang hampir setiap hari kita makan racun dan minum racun. Bapak Ibu, kita sangka itu beras yang kita makan itu nasi. Anu kurai racun ero. 15 hari sebelum dipanen itu racun ini. Jadi masuk di sela-selanya itu, kulitnya itu gabak, kemudian masuk ke dalam beras itu yang kita konsumsi. Sama dengan ikan yang ada di pasar di TPI. Itu ikan kecil-kecil itu dari Jepang. Ambil racun ya roh. Tidak semuanya ikan bisa ngambil jari. Masa nggak cuma induk jari dibalut ke TPI? Aku tanya ala racun ya roh. Ibu beracun. Tiudang aku dang. Indo dan apa dan itu yang kita beli, kemudian kita bikin, kemudian kita masak, dan itu yang kita konsumsi. Dipanen dingin racuni masuk ke dalam tubuh yang menggorogoti organ-organ tubuh, maka milik galasa mompo banyak penyakit datang.
Kalau dulu penyakitnya orang mematikan, Cika nih. Petiba buah. Biri-biri, bengkak badannya. Sagala malindung, cacar. Kemudian kule, bengkak persendiannya kan. Nah sekarang komplikasi. Itu kule dulu, agak papurana boleh. Tidak ada boleh dijual sekarang. Sekarang komplikasi. Ada nih asam uratnya, kolesterolnya, kemudian tekanannya, kemudian ada nih penyakit gulanya, ada nih jantungnya, ada nih penyakit kuningnya. Dan nih komplikasinya. Sehingga ini penyakit yang mematikan. Ya Rariono Bapak enggak ji. Dia nggak rasa mematikan dulu. Aku makan dari jampang ai, aku makan dari sakit perut, aku makan dari terlalu ai. Itu ji penyakit dulu. Muntaber, jika apalagi potasi pak, nak kena potasi, darah itu. Apa banyak dulu itu? Ada itu kayu yang tumbuh di pinggir laut, lese-lese, daun lese-lese, kemudian diremas-remas, kemudian disuruh minum airnya. Itu obatnya dulu itu Cika, petiba buah. Kemudian kalau sekarang itu tidak ada barangkali itu, kalopo, asam itu, asam dicampur dengan garam, kemudian disuruh minum. Insya Allah sembuh. Kalau sekarang kan oralit, pada ini, mampan itu. Apalagi kalau mantra-mantranya orang tua tak dulu, aku Pak Pura Cikana. Yang penting nesting senam, itu Jakarta Pak Pura. Penting tahu namanya. Saya biasa dengar dari orang tua itu. Yang penting ditahu namanya. Kalau dia sakit di Jakarta dengan sakit perut, ada mantra-mantranya. Insya Allah sembuh. Tidak minum obat. Itu hukumnya senam. Kemudian kita tahu yang namanya penyakit itu. Jadi lainnya senam lagi ini, tokolinoi. Dipadukan itu namanya di langit dan di bumi. Baru kita sebutkan namanya yang sakit itu, insya Allah sembuh. Bapak dan Ibu. Sampai itu kalau penyakit gigi, sakit gigi orang, enggak tahu baca-bacaan aku. Bukan hanya dokter Yuyu yang tahu itu. Bapak disita. Anak dipaku. Tak perlu yang fototomi. Tapi aja kamu sirim kalau teman saya. Nah sama pilih majalah itu kok. Karena biasanya itu kalau orang sakit gigi, balik bola bawa mari, udah ini kue dalam bola, kali-kalian dah sama apa, kayak perasaan tak di kepala tak gitu, badan ini. Tapi sekarang kita terkadang itu banyak yang tidak percaya seperti itu. Yakin itu, tidak dengan mensyariatkan Allah. Engkau itu baca-baca makro, ada itu mantra-mantra seperti itu. Dia kok dia mau pak guru, tapi kau pergi boleh bola aku tiup ke dong. Apalagi kalau yang Peru, sengaja gitu. Bapak Ibu dirinya siapa mana? Yang terakhir, bukan ya? Yang terakhir nih. Tidak bisa Bapak berjanji ini karena lewat janjiku. Nah, tidak hari 20 menit lewatnya. 10 menit lewat sebentar. Nah 20 menit lewat. Kepada orang tua kita ini almarhumah Hajjah Ruwaidah. Dia kasihan tidak punya turunan. Siapa yang diharapkan? Kita semua, kerabat, keluarga, ponakan, untuk mendoakan keselamatan. Karena ini almarhumah adalah orang bagus, orang baik. Tidak mungkin ada orang yang mau mengurus begitu saja, tidak ada silsilah turunannya. Tidak ada hubungan darahnya untuk mengurus dia sampai detik terakhir kepergiannya menghadap Allah. Andaikan ini almarhumah orang jelek, pasti orang baik. Maka Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Makanya itu kalau ada yang kasturi, gadis tua Republik Indonesia, jangan kita terlalu cerewet. Nanti kita mengalami mana bang, nggak cacat kita weh. Tidak ada perhatikan di orang. Kenapa? Cerewet sekali. Ikuti saja gelombangnya orang. Yang penting tidak merusak pada diri kita.
Karena terkadang itu kalau mohon maaf yang seperti saya bilang tadi itu celurit ladeng, matule, makuli, anu pura nama tu ipau nama osi tak? Agak tuh. Mohon maaf kalau ada seperti itu, mohon maaf. Karena memang karakternya memang seperti itu. Matule bang. Apa yang dirinya saya hormati? Kita lah harapannya yang sekaitan dengan kepergian almarhumah untuk menghadap ke hadapan Allah. Jadi ketika kita selesai ibadah, selesai salat, jangan lupa kita, jangan tinggalkan tikar sembahyang tak sebelum kita mendoakan keselamatan orang tua tak, saudara tak, kerabat tak, tetangga tak, sahabat tak yang telah menghembuskan nafas terakhir dan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada tak lupa milaluangannya sama kita. Kenapa? Nah sama kumaragi mungkin milaluangan salamatun na pada tarupa tahu aku mati kipada sangadi maragi to tahu milaluangannya salamatun. Allah akan putar balikkan hati manusia, Pak. Sama itu ketika kita malas, ketika ada orang meninggal nama kutu masuk pada tomatnya, mati kipada sangadi, Pak. Baku tutu tapi sumpah jangan. Almarhum kemarin, berapa sok? 9 sok. Nah 40 saja orang yang ikut salat jenazah akan diringankan dari segala risiko alam kubur. Apalagi kota seresa. Kali berapa bisa tuh sama? Hadirin dan sahabat, mulia almarhumah kepergian. Menghadap ke hadapan Allah berarti almarhumah adalah orang yang bagus. Bapak Ibu hadirin dan sahabat, maka untuk kesempurnaannya, mari kita pada beliau dari Allah Taala. Semoga dengan kehadiran kita ikhlaskan doa bacaan Fatihah dan kita niatkan pahalanya tertuju kepada almarhumah yang kita taksiai keluarganya pada malam hari ini. Coba saya minta. Berduhaya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruha Hajjah Ruwaidah binti Berduhaya fil kubur al-Fatihah. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabqina ba'da wa la ila jannatu darussalam. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma ya Allah, terimalah almarhumah di sisimu. Maafkanlah seluruh kesalahannya ya Allah. Lipat gandakanlah seluruh amal kebajikannya. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Sinarilah kuburnya dengan janjimu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irjil rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irik punai nyawa punai semangat yang senang-senang mas sompari puata. Rewat ni rigo unkatar ya senangi. Nama senang kiri tuna sabat taita on romelo edita peniti. Kepada saudara yang ditinggalkan, kepada ponakan yang ditinggalkan, kepada sahabat yang ditinggalkan dan tetangga yang ditinggalkan, senantiasa diberi hidayah petunjuk dari Allah. Semoga musibah yang menimpa keluarga almarhumah senantiasa diterima bahwa ujian cobaan datangnya dari Allah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wataka lil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah tausiah sempat sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian karena saya lewat janji ya hampir 1 jam ya. Dan permohonan maaf sekiranya dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak berkenan, yang namanya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan qadarallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Kasih. Alhamdulillah, baru saja kembali kita menambah pengetahuan dan wawasan agama kita setelah kita mendengar pesan-pesan agama melalui tausiah yang tadinya sudah diantarkan oleh Ustaz Akmal Latif SAG MSOSI. Untuk itu kepada beliau atas nama keluarga dan tentunya segenap yang hadir di sini kami ucapkan banyak terima kasih.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara istirahat, izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih untuk Taika atas kesediaan kita hadir dalam rangka berbagi duka di takziah malam yang ketiga ini, sekaligus tentunya ucapan terima kasih atas segala bentuk perhatian, bantuan, doa bapak-bapak, ibu-ibu semua semenjak almarhum sakit sampai pada takziah di malam yang ketiga pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu, amin. Dan yang terakhir, saya atas nama keluarga memohon maaf bila mana dalam rangkaian takziah malam ketiga ada hal yang kurang berkenan. Mohon kiranya mari bersama-sama dengan ikhlas kita maafkan. Akhirnya mari kita menutup takziah malam ketiga dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun.